Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di satu sesi. Pada kesempatan kali ini, satu bahasan yang akan kita bahas bersama adalah pembatasan sosial, social distancing, apakah itu dalam skala besar ataukah dalam skala kecil, dalam perspektif hak asasi manusia. Jadi kita mencoba untuk melihat secara detail terkait dengan pembatasan yang dilakukan oleh negara ketika pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan hak asasi manusia. Jadi dalam konsep dasar hak asasi manusia, misalnya dalam rezim sipil politik, bahwa hak untuk berkumpul, bahwa hak untuk berserikat itu masuk di dalam rezim hak asasi manusia. Bahkan dalam level tertentu di Indonesia itu dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara karena hak-hak itu sudah diadopsi di dalam konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen khususnya terutama di bab asasi manusia. Nah, akan tetapi di dalam konsep asasi manusia sendiri itu kan ada dua konsep ya. Ada yang bisa dibatasi, ada yang tidak. Ada yang dirigible dan ada yang non-dirigible. Nah, menurut hemat kami terkait dengan hak-hak yang tadi sudah kami sebutkan, itu masuk di dalam klaster hak asasi manusia yang dapat untuk dilakukan pembatasan. Nah, dalam konsep hak asasi manusia, pembatasan itu hanya dapat dilakukan karena alasan konstitusional, dan yang kedua adalah dilakukan di dalam undang-undang. Nah, fenomena pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia, ini ada hal yang menarik apabila kita kaji dari produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya di tahun 2020, pemerintah itu mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020. PP ini tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 ya. Nah, ini yang menjadi hal yang untuk kita kaji bersama. Apabila kita menggunakan pendekatan ya teori pembatasan di dalam hak asasi manusia, apakah langkah pemerintah dengan mengeluarkan PP 21 tahun 2020 itu sudah tepat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kita akan menilainya dari apa? Secara legal formal sebenarnya pembatasan itu levelnya harus ada di dalam level undang-undang, tidak dalam level peraturan pemerintah. Akan tetapi karena hukum itu juga akan berbicara terkait dengan efektivitas, dimungkinkan juga di dalam PP ini. Tetapi sekali lagi dalam kajian asasi manusia, pembatasan seharusnya dilakukan dalam undang-undang. Dan yang menarik di dalam PP ini, ya PP 21 tahun 2020 sebagai produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar dalam kerangka percepatan penanganan coronavirus 2019 itu hanya menjadikan undang-undang itu sebagai rujukan. Ya, undang-undang itu hanya sebatas sebagai prosedur normatif. Nah, ada 3 undang-undang yang digunakan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yang mana undang-undang ini sebenarnya tidak memberikan pengaturan terkait dengan pembatasan. Hanya mengatur pilihan-pilihan yang dapat ditempuh ketika kejadian-kejadian itu terjadi. Nah, itu satu kajian ketika kita menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Jadi hak-hak yang dikategorikan sebagai non-dirigible tadi itu maupun yang dirigible, khususnya lagi adalah hak asasi manusia yang masuk dalam kelompok dirigible boleh dilakukan pembatasan. Pembatasan itu karena alasan konstitusional dan pembatasan itu harus dilakukan dalam bentuk undang-undang. Nah, kiranya ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Kiranya lagi kalau melakukan pembatasan-pembatasan, kiranya di dalam
undang-undang. Kalaupun dalam kondisi yang mendesak, maka harusnya dalam bentuk Perpu, ya. Bentuk Perpu, tidak di dalam bentuk PP. Kiranya itu teman-teman, kita akan ketemu lagi dalam sesi yang lain dengan topik bahasan yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan.